Selamat sore Bu Apri. Sore Bu, Cari apa pian Bu? saya cari oleh tampilan laptopnya ini belum muncul semua. Jadi cari gambar mikrofonnya itu Suara sama lagi belum jalan-jalan mic-nya. muncul. Iya, Kayak Pak kita kita nih. nih berarti direkam gantian kayaknya Bu lah Sudah mulai itu dah pas direkam jadi sama Pak coach. Suwandi. Gitu. Berarti nanti paling kita ngambil untuk tugas tuh yang masing-masing ininya lah. Apa namanya? Iya, atau ini jadi satu. Soalnya sudah mulai direkam sama Bapak. Iya, soalnya ada aku lihat contoh di punya orang tuh kan apa namanya, eee, kayaknya sih dipotongnya, diedit lagi kan, ambil yang pas rekaman kita yang latihan apa, tirta Iya. ya. Saya ini belum ada terlalu membaca Iya. Bu, jadi baru pagi tadi Jadi mungkin ini buka direkam sedikit. direkam full lah. Direkam full berkelompok, sesuai Mhm, kelompok. Nah, terus nanti kita rekam sendiri yang full. motong. Iya, kita sendiri yang motong, ngambil yang bagian ininya, apa, shooting-shooting-nya. Yang bagian kitanya aja. Yang Eee, memang udah serius. yang bagian kitanya. Sudah serius. Tapi Siapa duluan biasanya nah? kalau latihan gini susah seriusnya, Bu. Aku aku udah jadi Jujur coaching-nya dulu, Bu, enak lah. enak tuh sebenarnya Anu langsung aja, anu pula. persoalan siswa di kelas. Cuman siswa Oke saya deh. nih, Bu, lah, tunagrahita sedang. Hmm? Apa, Bu? Nah, nggak apa-apa. Apa, Bu? Malah itu Lambat banyak kan suaranya masuk, tantangannya. Bu. Suara Lambatlah masuk, Bu, Hah? suaranya. Di grup utama masih ada Sebentar, aku coba. suaranya masuk. Lambatlah masuk suara saya. Iya, dibanding gerakan duluan Iya, di suara sini lagi maghrib, Bu. sama, maka sekotak kita. Ya apa-apa Oh, aja. Ya sama-sama Palangka kita nih mah. Jadi ini sama-sama pelengkap. Dia daerah mana, Bu? saya daerah Rajawali. Rajawali. Oh, ujung ke ujung kita. Parak parak tempat sekolah. Saya, saya tambah dari saya tambah dari HP, Bu lah. Biar suaranya nggak ini. Boleh lah. Oke, boleh. Nggak apa-apa kan lah. Nggak apa-apa. Daripada lambat apa namanya suaranya itu. Iya, agak bingung saya jadi. Oh, makanya itu saya biasanya Bu kalau lagi diskusi dengan teman-teman, saya nambah dari HP. Cuman Iya, untuk mikrofon untuk suara. juga. Iya, soalnya pakai laptop anu lambat. Lambat. Tahu saya nih sama kah ada kah? Sama Bu, kami ini oleh Lambat juga daerah lah. Kereng nih sinyalnya nggak terlalu ini. Oh iya benar. Heeh. Mhm. Berarti di laptop dimatikan mic-nya Bu Ai. Oke. Bentar lah. Oke. Jadi kayak bertiga kita lah. Ya. Gak ada apa-apa, tengahnya meja. Soalnya kalau saya lagi diskusi dengan apa namanya, kalau kami kelompok itu nah Bu, saya nambah Mhm. pakai HP lagi biar suaranya kan jadi enak. Benar. Sama. Heeh. Oke, Ibu duluan kah? Ibu jadi koci kah? Saya coach Ibu lah. Oke.
Yang menyapa dahulu siapa? Kayaknya coachnya deh Bu, kan dia datangin coachnya. Iya, oke deh. Ibu Mode panggilan serius. Mode enggak serius. serius ya. Soalnya saya biasa satu kelompok dengan Pak Fahri Bu, biasanya ketawa terus kerjaan kami. Iyalah kita nih beda kelompok lah. Kita Ya nggak beda apa-apa, kita kelompok. sudah pernah sekelompok loh. Pernah kita. Pernah yang sama Pak Yudit segala tuh. Oh iyalah, Bertiga kan betul. rasanya kita. Lupa aku Bu. Oke oke. Kita mulai lah Bu lah. Oke, mode serius. Serius. Eh, Siang lah bentar, bentar. cerita. Kucingku lewat. Oke, aja Bu. Oke. Selamat siang Bu Sundari. Maaf Selamat mengganggu siang. nih. Iya, selamat siang Bu Apri. Nggak apa-apa, silahkan. Boleh nggak Bu minta waktunya sebentar? Oh boleh, kebetulan saya lagi senggang. Ada masalah apa nih Bu kira-kira? Gini Bu, siswa saya di kelas itu eh, suka ganggu temannya. Mhm. Eh, Dia ini apa namanya? Tapi kalau dia pas kebetulan sendirian yang turun kan siswa saya kan tunagrahita sedang ya Bu ya. Iya Jadi Bu. eh, jumlah murid nggak banyak di kelas, Mhm. cuman sekitar 5-6 orang. Tapi yang sering hadir itu 4-5 orang saja yang memang aktif. Ya. Jadi ini kalau apa namanya? Kalau dia sendiri turun itu apa namanya? Dia cari teman. Mana teman katanya. Mhm. Cuman kalau dia pas temannya banyak suka apa namanya? Usil, apa namanya? Suka ganggu. Oh iya, iya, iya. Mhm. Cuman saya perhatikan sih dia ini apa namanya? eh, Kalau pekerjaan tugas yang saya beri ke dia itu sudah selesai, itu dia ganggu. Tapi Mmm. kalau pekerjaannya masih apa namanya masih ada enggak. Oh gitu. Cuman dia kalau ngerjakan itu apa namanya cepat Bu. Cuman cepatnya kadang-kadang tidak apa ya, tidak rapi lah katakan. Karena dia kan Iya. anak memang apa namanya nggak bisa baca juga Bu, nggak bisa berhitung. Jadi dia menulis, meniru tulisan. Cuma dia mengerjakan cepat. Oh gitu. Heeh. Berarti Kadang-kadang apa Bu? berarti ini Kadang terkait permasalahan di kelas Bu ya? di kelas Tujuan Bu. pembicaraan kita ini? Heeh. Oh iya. Heeh. Ya Bu, Ya, silakan Bu, lanjutkan Bu. kalau ganggu temannya itu Bu, temannya ini marah. Mhm. Jadi yang temannya yang di sebelah ini anaknya kan memang harus didampingi juga Bu ya, memang apa Iya. namanya. Kalau dia nggak, ayo tulis, baru dia tulis. Tapi kalau Mhm. misalkan nggak ngomong, dia diam juga. Yang teman di sebelahnya ini. Oh Jadi gitu. kalau si anak yang gangguin ini, ngusilin yang di sebelahnya ini, dibalaslah sama si yang sebelahnya. Marah dia. Mhm, mhm. Tapi kalau tidak diganggu sih nggak marah juga temannya ini, Bu. Gimana ya, Bu ya, biar dia ini saya itu mau apa ya, supaya anak ini berkuranglah pelan-pelan. Kalau langsung kan susah ya, Bu ya. Ya. Kan. Nah, ya yang selama ini sudah Ibu lakukan apa ya kira-kira untuk mengatasin anak ini? Usaha Ibu gitu? Biasanya saya sih, Bu, apa namanya, saya agak banyakin tugas dia, menulisnya itu karena dia kan memang menulisnya cepat.
Iya. Kadang dia ban kalau kebanyakan juga saya, kasih tulisan yang ditiru Mhm. dia, seperti apa ya, Bu, ya, mungkin bosan ya, bosannya itu sehingga dia semakin banyak itu malah semakin tidak rapi dia menulisnya. Oh Nah, gitu. kadang-kadang belum selesai karena dia mungkin karena banyak itu, apa namanya, eee, ngusilin tetap temannya, Mhm. itu. Jadi, kalau sendiri dia kesepian, kalau banyak usil gitu ya? Iya, Bu. Itu kadang-kadang makanya kamu ini saya bilang sama dia, "Kamu ini kalau sendiri kesepian, cari teman, kalau sudah ada Mhm. teman kamu gangguin." Saya sering bilang sama dia, an ap "Kalau ada teman itu orang harusnya disayang, kan kalau temannya ndak turun kan, apa namanya, Kesepian ya? kesepian." Iya. Kan dia dia pernah juga, Bu, apa namanya, waktu banyak teman karena kan ada gabung juga dengan Eee, kelas lain itu, dia Mhm. senang Bu, banyak teman. Cuman kalau misalkan dia temannya yang di kelas, itu ya enggak juga sih yang setiap hari Bu, tapi ada saatnya dia memang, apa namanya, usilnya itu. Cuman karena usilnya itu kadang mengganggu teman-teman yang lain, jadi mereka yang lain itu kerjaan mereka nggak mereka ini kan, karena yang satu ini ganggu. Iya iya, heeh. Ini kalau menurut Ibu, kira-kira yang ideal yang harus anak ini lakukan apa ya? Kalau menurut Eee, Ibu, sebaiknya di kelas bagaimana gitu si anak ini? saya sih rencananya gini Bu, apa namanya, kan kalau dilihat dari segi sosialisasinya Mhm. ya, maunya sih saya mau coba, buat apa namanya, tugas yang, dikerjakan bersama-sama. Oh gitu. Apakah berbarengan atau misalkan, tugas itu apa namanya, satu tugas karena kan kebetulan siswa saya Mhm. kadang atau 5 orang saja Bu ya, paling Mhm. paling ini kan 4 orang, misalnya yang Mhm. aktif yang memang Iya. turunlah. Mmm. Jadi, mungkin mengerjakan satu tugas, biar mereka sama-sama ngerjakannya, apa namanya, menyesuaikan dengan, apa namanya, kebutuhan belajar mereka masing-masing. Karena kan ada yang cuman bisa menebalkan, ada yang Oh memang iya. bisa niru tulisan, tapi tugasnya itu, eee, dikerjakan sama-sama gitu, Bu. Mungkin misalkan ada, apa namanya, tugas menempel, menggunting, menempel, kemudian biar ada kerjasamanya gitu nah, Bu. Supaya Iya. mungkin, apa namanya, mengurangi, eee, biar, yang anak yang suka yang Usil usil ini ini ya? Heeh. biar dia kan ada juga, pikirannya tuh biar untuk kalau ngerjakan ini sama-sama, kalau mau cepat selesai kan, apa namanya, ya sama-sama, biar Sama nggak gitu ini ya? Mhm. sih rencananya sih seperti itu, Bu. Iya, Eee, ide ide yang bagus sih, seperti itu. Jadi kan, eee, si anak ini sama-sama sibuknya kan, sama-sama menyelesaikan ya tugas, dia juga bisa jadi kolaborasi kan dengan temennya gitu. Ya, ide-ide yang bagus. Kira-kira Ibu punya nggak alternatif lain? Misalnya, yang Ibu rencanakan ini kurang berhasil gitu, apakah Ibu mmm. punya alternatif lain lagi? Rencananya sih kalau misalkan memang, apa namanya, kalau mereka, berkelompok masih tetap dia ya, Bu, ya, Mhm. saya mungkin memberikan tugas, kegiatanlah, kegiatan Iya, belajar yang sedikit lebih kompleks lah. Tapi, mungkin bagi kita sederhana, tetapi, bagi si anak ini mungkin lebih kompleks, agar mhm, dia, apa, motoriknya dan segala macam, apa namanya itu lebih Eee, bukan diperbanyak sih maksudnya apa ya, lebih banyak yang dikerjakan tapi bukan tugasnya diperbanyak, cuman lebih kompleks aja, biar dia gitu. lebih Biar lebih disiplin, bervariasi gitu ya? biar lebih, variasilah gitu, untuk si anak Ini itu kira-kira Ibu nan nanti, eee, apakah di-handle sendiri di kelas atau nanti Ibu akan ngajak, teman mungkin atau
Apa perlu tambahan media apa gitu biar lebih mendukung rencana Ibu ini? Kayaknya sih Bu, kayaknya saya sendiri karena kan teman-teman semua punya siswa yang lumayan aktif juga. Iya, Eee, Mungkin saya menambahkan mungkin media-media pembelajaran menyesuaikan dengan pelajarannya yang sedang diajar nanti Bu. Mungkin menambah biar lebih menarik dan lebih aktif lah mereka nanti di kelas. Mungkin itu media Bu. seperti apa nih Bu kira-kira? Menyesuaikan dengan apa namanya, dengan pelajaran. Misalkan kan ada pelajaran IPA nih Bu, Ya, karena kan, pasenya saya turunkan nih karena anaknya kan belum bisa iya, baca, belum bisa menulis meniru ya. Rencananya sih kan ada itu, tentang cara memelihara hewan. Cuman oh iya, mengenal nama-nama hewan sekitar dia dulu lah. Contohnya yang iya, Pak kan kucing, apa saya pakai media gambar, kartu kata bergambar. Jadi ada gambar, oh iya, ada tulisan namanya Bu, supaya iya. lebih kadang mereka tuh, ayam nggak tahu Bu, gambarnya gimana, tapi tahu ayam. Tapi tahu Jadi ayam, cuma nggak tahu gambarnya gitu ya? bisa tahu nama ayam, pernah dengar, ayam, karena kan makan ayam goreng gitu kan Bu ya, Iya, iya, nggak tahu bentuk ayam hidupnya gimana gitu. Karena kan tapi ada juga yang memang di rumah mungkin ada yang pelihara ayam kan, temannya yang lain supaya menghidupkan, apa namanya, suasana kelas lah. Ini itu Bu, berarti tambahan kalau kalau pakai misalnya video pembelajaran gitu untuk, menunjang misalnya tadi kan anak ada yang nggak tahu, ayam itu seperti apa, tapi dia ya, tahu kan, ada ayam goreng, ada siapa tahu nanti ada di video, ada suara ayam gitu, terus ada oh iya, gambarnya, jadi bisa lebih menarik ke menarik. anak Oh iya, gitu. boleh itu Bu, Nah, nanti gambar kucing, ada suara kucingnya. ada suara contoh ininya ya Bu ya, apa namanya, ben eee, hewannya ini, suaranya Iya, lagi. iya, hewannya berupa gambar. Nah, suaranya bisa kan kita download dari YouTube gitu, suara ayam. Nah, Nggih nanti nggih nggih. ada tulisannya seperti apa. Jadi mereka walaupun belum bisa baca, tapi oh ini ayam. Gambarnya seperti ini, suaranya gini. Benar benar Mungkin benar. ya, mungkin bisa untuk tambahan medianya nanti. Boleh Bu, boleh. Karena memang kan mereka apa namanya, memang harus tahu ya, pengenalan paling tidak, hewan-hewan Ya, yang dekat mereka lah yang dilihat. Kalau jerapah kan mungkin susah ya Bu ya, karena kan mereka nggak pernah lihat. yang ada di Jadi yang sekitar mereka aja dulu. mereka Siapa tahu aja mereka dulu. taunya ayam, ayam goreng. Waduh, suara ayam gimana nggak tahu mereka nih. Ayam goreng, Taunya taunya ayam makan dimakan. iya iya iya. Oke oke, makasih Bu. Oke. Terus ini Makasih. kira-kira target Ibu berapa lama ya supaya anak-anak yang usil ini bisa kerjasama dengan teman? Kalau melihat, anaknya ini kan memang harus hari-hari kita ya Bu ya. Iya, Mungkin sih dalam 1 bulan, itu pun pembelajaran setiap hari. Karena kan harus sering-sering dilakukan seperti itu, karena kalau hanya 1, 2 kali saja mungkin mereka, apa namanya, harus melakukan pembiasaan lah Bu, paling tidak 1 bulan. Karena kan kebetulan siswa saya ini kan tunagrahita sedang yang agak apa namanya, memang harus dibimbing dan didampingi selalu. Jadi, apa namanya, harus perlu pembiasaan yang setiap hari lah, ya mungkin 1 bulan, apa prosesnya. Semoga 1 bulan ke depan sudah berkurang, paling mudah-mudahan sih nggak usil lagi Bu, iya, maunya. iya, iya. Heeh, Oke. Berarti komitmen apa nih nanti yang akan Ibu terapkan nih untuk anak? Supaya anak komitmen ini sudah tidak ngusil teman lagi. yang pastinya Bu, saya harus berkomitmen untuk membuat, pembelajaran perangkat ajar atau media ajar yang menarik dan lebih kompleks untuk anak ini, dan memang perlu, kreativitas dan berinovasi lah Bu. Mungkin saya berkomitmen di situ agar anaknya pun kalau
kalau saya tidak berkomitmen untuk, membuat, media pembelajaran atau pembelajaran itu dengan kreatif, mungkin kalau Mhm. ibarat kayak sungai itu kan pasang surut ya, Bu, ya. Iya, Mungkin, apa namanya, mungkin anaknya bingung juga kalau pasang surut. Jadi mungkin harus rutin lah karena kan, setiap hari ketemu, jadi mhm, setiap hari harus kita berkomitmen lah saya iya, untuk tiap hari belajar. pendekatan tiap hari, Bu, ya? Ya, tiap hari, Bu, selama Mhm. 1 bulan mudah-mudahan, tapi mungkin berlanjut terus, Bu, supaya memberikan pembiasaan untuk anak ini dan teman-temannya. Oke, kira-kira Ibu sudah dapatkan solusinya dari pembicaraan kita ini, terkait permasalahan Ibu tadi? Dapatlah, Bu, yang pasti saya akan memberikan, apa namanya, memberikan pembelajaran yang lebih kompleks, kemudian atau memberikan pembelajaran dengan cara berkelompok tadi. Kalau misalkan ini tidak berhasil, saya akan mencoba membuat apa namanya, pembelajaran Alternatif yang ya? alternatif yang lain lah daripada yang bekerja berkelompok tersebut. Mungkin itu, Bu. Iya. Ya, berarti sekarang perasaannya sudah sedikit lebih lega ya? Lega, Bu, karena ada teman berbagi saya. Teman Karena kalau sharing ya kita. ya teman sharing, karena kan apa namanya, anak-anak ini kan macam-macam, sifat wataknya dan apa namanya, kebutuhan belajarnya lah, Bu, ya. Apalagi anak berkebutuhan khusus ya, lebih ekstra gurunya juga harus lebih ekstra sabar lagi. Apalagi lebih ekstra benar-benar sekali harus Ekstra, ekstra, jadi harus memang banyak-banyak bersabar, Bu. lebih ekstra segalanya, ekstra sabar, ekstra harus punya ide-ide dadakan Bu ya. Ya, tapi mungkin kalau orang apa namanya, orang lihat itu kan, Bu, terlalu Mhm. sederhana, tapi justru dengan hal yang sederhana itu mereka, apa namanya, itu pun sudah kompleks sekali buat mereka, rumit lah Iya, kata sesuai dengan kemampuan mereka lah Bu ya. sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke. Semoga rencana ini berhasil ya, Bu, ya. Amin, amin. Tetap semangat Bu ya. Nah, agar anak ini nggak usil lagi. Aduh, pusing saya kalau dia nih usil. Karena kalau dia sudah dari pagi usil, Bu, sampai jam pulang dia usil. Oh gitu. Kadang-kadang usilinnya itu bisa apa ya, tapi yang penting kalau dia di kelas itu aman, Mhm. akhir Aman. pelajaran pulang dijemput aman. Oh gitu. Berarti Jadi kuncinya mengganggu pada juga. saat di kelas ya. Iya, kalau dia sudah di kelas itu usil, nanti kalau istirahat atau jam pulang bisa usil juga dia. Oh Anak gitu. anak berkebutuhan khusus nih, aduh, sesuai mood Berat. dia. Tapi kalau dia senang, yang penting dia senang, Bu. Gitu. Iya, berarti Ibu harus punya banyak rencana ini. Plan A tidak berhasil, plan B tidak berhasil, plan C ini ya. Saya kalau ini lagi datang ibu lagi ya, Bu, ya. Oh iya, silahkan Ibu. Saya terbuka kapan saja Ibu mau sharing atau mau pemikiran dua orang kan lebih baik Bu ya daripada satu. Supaya apa namanya, saya ibaratnya gini, Bu, apa namanya ya, kan namanya itu saya jadi kepikiran kalau misalnya anak ini gini, kalau ada teman berbagi itu enak juga, Bu. Ibaratnya Iya, tekanan beban pikiran tuh berkurang lebih pastinya, ringan Bu ya. ringan. Iya, dua orang yang memikir lebih ringan. Ya, nggak 2 apa-apa Bu, orang nanti kapan saja Ibu perlu untuk teman berbagi, silahkan Ibu datang. Kita sharing, kita cari solusi bersama-sama. ya, Bu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih ya, Bu, ya. Ya, sama-sama Bu Apri. Semoga sukses Bu ya. Iya, terima kasih Tetap sudah mau semangat. mendengarkan. Oke, tetap semangat Bu Apri. Kasih, Bu. Oke, Saya good izin luck ke ya. kelas ya, Bu, ya. Kasih, Ya, Bu. Selamat ya. Selamat siang. siap, di-cut lah langsung. Kap. Kalau orang itu kan cut, Bu.
Cut. Sekarang gantian ibu Sebentar yang jadi sebentar. coach. Saya Sama tuh sih saya masih anu juga. saya Terkait dengan kadang-kadang sekolah aja. Hmm? namanya beberapa pertanyaannya itu saya kadang-kadang lupa, Bu. Sambil buka, Bu. Itu saya itu sebenarnya sambil buka contekan, cuman apa namanya? Sebentar. Tapi sebenarnya coaching ini kita sering kok di sekolah, walaupun misalnya lagi duduk bersebelahan sama temen gitu ya. Tanpa kita Kadang-kadang sadar tuh kita tuh ternyata coaching. benar-benar kata Pak Iya Suwondo kan? tadi kan Heeh. namanya, kalau kita Kayak kita ngobrol-ngobrol kadang kita mikirnya kayak curhat, ya kayak curhat larinya, padahal coaching ya. padahal coaching. Saya pikir coaching Heeh. apa namanya, saya tuh awal pemahaman coaching itu, Bu, misalnya Mhm. ada nih, anu, gini 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 minta ajarin ini kan, saya pikir coaching Iya itu lebih ngajarin gitu. Nah, iya, ternyata saya pikir juga gitu. kayaknya tuh teman lagi curhat nih, kan Heeh. apa sih kata Pak Suwondo tadi, kalau kita enggak sih ngasih saran, cuman berbagi pengalaman lah gitu. Iya, kita Kayaknya mendengarkan dia sharing aja sudah coaching sudah ternyata coaching gitu loh. Heeh. Kita ngikut ibaratnya alurnya dia. dia. Karena kan ada juga Bu orang yang eee, curhat tapi dia ndak mau menerima saran orang, ada yang seperti itu. Nah, iya, Cukup curhat aja, cukup kita sebagai pendengar aja. mendengar Ada yang aja. heeh, berarti termasuk coaching juga itu, Bu, lah. Iya, ternyata berarti kita sebenarnya tiap hari di sekolah tuh coaching dengan teman, Bener. cuma dengan tema yang berbeda. Bisa tema Iya, pembelajaran, bisa tema murid, bisa tema yang lagi update tema lah pokoknya. juga lah, Bu, tema Hah? artis juga ya juga. Iya sebenarnya coaching juga, tapi coachingnya yang gibah jadi. Wah, iya larinya nanti. Ini jam berapa? Oke, kita lanjut kah? Tapi tadi Lama jam berapa? lagi, 18.45 ya? 5. Kita nih nanti sampai refleksi lah, Bu. Iya, oh berarti dari pembicaraan kita nih tadi, setelah selesai nih kita refleksi, apa satu orang direfleksi dulu gitu? Kayaknya tuh, Bu, lah kalau aku melihat punya orang aku tuh ada lihat di YouTube punya orang Ya, contohnya itu. ya, Nah, kalau refleksi itu lebih kayak ketikan kata-kata aja, dia mungkin diskusi gini kan, jadi hasil heeh, diskusi kita gitu. Kalau mhm, kalau yang paling yang dikumpul untuk tugas tuh yang video kita tadi itu iya, video malah tadi ya. Kalau yang refleksi untuk kita aja ya, apa iya, dulu? cuman kata-katanya kita nanti kita ini kan, apa namanya, kita kita bagi, aku bilang, apa saja ada saya aku screenshot. Kalau yang refleksi itu di besok sih kalau saya nggak salah lihat di tadi, di Mhm, LMS gitu. malah Hari ini deh, tabel 4 itu, refleksi diri dan latihan coaching. manalah saya tuh ada saya ini kan, saya kita kita rekaman sendiri, Bu, ternyata langsung dari sini direkam. Yang untuk Iya, bingung awalnya, gimana caranya itu? apa-apa aja lah yang penting udah direkam dulu, nanti gampang aja kalau masalah mengedit itu, Yaitu bisa aja. udah saya screenshot kan, koleksi orang. Ah, lah, saya lupa. Kalau anak saya tuh, saya sempat baca tadi di Pak Suwondo yang terakhir itu, habis yang gini, kita sediakan waktu untuk refleksi dari, Mhm, coaching kita ini. Nah, apa yang kita kurang, apa yang sudah kita lakukan, iya, itu masuk
Betul ja itu, Bu. Nggak direkam gini, nggak di apa namanya, nggak kita anu yang rekam yang serius gitu, nah Iya, diskusi gini. Nah, heeh. apalah, langsung ja ke kita, Bu, biar enak, nanti biar Ibu Yuk, nanti ih, langsung yang kasih. Ibu jadi coach lah, Oh, iya iya, oke oke. jadi coachee. Oke, jadi Ibu Apri. Oke. Saya tuh kadang saya tuh dibilang sama saya, "Kamu tuh Pri nggak cocok kalau anu," oleh bisa. Nggak apa-apa, saya temanya anu juga kok Bu, masih pembelajaran, biar nggak terlalu jauh lah dari ini. Oke, kita mulai kah? Oke, boleh, Bu, silakan. Oke. Selamat siang Bu Apri. Ya, selamat siang, Bu Sundari. Boleh saya masuk Ibu? Boleh, silakan masuk, Bu, silakan duduk. Ya. Ada yang bisa Maaf Bu dibantu? ya, saya mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Saya sambil masih santai-santai duduk ini, Bu. Ada Oh apa ya, iya, Bu? gini Bu, saya nih kan punya permasalahan di kelas. Nah, Nah, murid saya ini kan guru bahasa Inggris kan Bu ya. Nah, saya tuh ngajar kelas 7. Nah, saya tuh kadang bingung gini, kelas 7 ini di SD itu ada yang nggak belajar bahasa Inggris. Jadi mhm, otomatis kan mereka kosakata pun masih sangat minim ya. nggih Nah, nggih. sedangkan kalau materi di SMP kan kita sudah nggak mengenal kosakata lagi ya, sudah berupa kalimat gitu loh, walaupun kalimat sederhana, sudah ada paragraf walaupun paragraf singkat. Nah, jadi saya tuh bingung gimana supaya anak-anak ini apa ya, semua tuh mau aktif. Ini yang aktif hanya yang anak-anak yang waktu di SD sudah pernah belajar bahasa Inggris. Yang belum pernah diem. Saya masukkan di kelompok juga, di kelompok tetap yang aktifnya tetap orang yang itu-itu saja gitu loh. Jadi saya tuh bingung, Bu. Saya mau diskusi sama Ibu, siapa tahu saya dapat ide gitu tentang Ibu mau permasalahan ini, saya. maunya bagaimana, Bu? Apa namanya, tujuan Ibu untuk, apakah, eee, mau masalah ini kan masalah, kosakata anak-anak yang ada yang belum menguasai kosakata bahasa Iya, Inggris. iya. Jadi tujuan Ibu tuh maunya apa untuk, Jadi anak ini? jadi mau saya tuh, anak-anak tuh, eee, semua tuh bisa aktif walaupun mereka, kosakata tuh belum terlalu bisa, tapi paling enggak tuh aktif dulu. Mau Mhm, ucapannya salah atau bener yang penting coba dulu gitu loh. iya. Nah jadi Bagus itu, Bu. iya, jadi saya tuh pinginnya semua merata. Nah jadi kan kelasnya aktif, sudah saya coba, bentuk diskusi, saya gabungkan anak-anak yang, punya kemampuan lebih, saya pasangkan dengan yang masih ibaratnya basic-nya belum punya sama sekali bahasa Inggris. Mhm. Saya pun mengajar sambil saya mix-kan bahasanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Harapan saya tuh biar semua anak paham maksudnya seperti apa gitu loh. Nah, Kalau, apa namanya, kalau menurut Ibu Sundari, mhm, itu kan karena, Bu Sundari ini mau aktif nih semuanya kan, iya, dari, yang penyebab mereka bukan penyebab sih, yang supaya, mereka jadi tidak aktif itu kenapa? Bukan kenapa ya, apa namanya, penyebab mereka jadi tidak aktif itu? oh itu, ya itu tadi Bu seperti kata saya, karena latar belakang mereka di SD, mereka belum pernah sama sekali belajar bahasa Inggris. Sedangkan di SMP, eee, sudah ada bahasa Inggris dan itu tidak lagi yang kosakata, mengenal buku adalah books, pintu door, nggak gitu lagi, sudah berupa kalimat kan. Akhirnya karena mereka merasa kosakata aja saya terbatas,
Akhirnya ya di kelas hanya diem. Kecuali saya pancing, eee, "Ini Nak, kalau bahasa Inggrisnya ini." Nah, saya juga pernah gunakan tutor sebaya, Ibu. Eee, Maksudnya kalau antar teman kan lebih enak gitu, mereka tidak malu. Itu ya ada sih Bu perubahan, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi saya tuh bingung gimana ya ngatasinnya. Apakah Kalau perlu menurut hmm? kalau menurut Ibu, apa namanya, kan Ibu nih sudah mencoba nih, apa Mhm, namanya, tutor sebaya. iya Mulai mau nih, kata Ibu tadi kan mungkin, iya nggak malu lah, iya eee, pasti ada faktor malunya ya sedikit, iya eee, iya iya. ada beberapa pengalaman saya juga, Bu, kadang-kadang anak-anak ini karena dia tidak percaya diri karena seperti Ibu bilang tadi kan, apa namanya, belum pernah belajar bahasa Inggris sehingga, kurang kosakatanya. Iya Sehingga dia karena dia merasa, apa namanya, karena merasa, apa ya, belum pernah belajar jadi dia agak malu mungkin, apa mhm, namanya, takut salah, mungkin bisa jadi mhm. seperti itu. Kalau pengalaman saya kan pernah juga seperti itu ya, Bu, ya, Iya mungkin. iya Bu, mhm, Jadi menurut Bu Sundari sendiri, mhm. kan ini perlu meningkatkan percaya diri ya, sepertinya, Iya, karena mhm. ini kalau menurut Bu Sundari, yang idealnya supaya menghilangkan rasa, apa sih namanya, rasa malunya tadi seperti kata Iya, Bu Sundari, supaya heeh, lebih percaya diri untuk, apa namanya, untuk, lebih kalau soalnya tadi pernah kan dengan tutor mhm. sebaya Sebaya, iya, bisa gitu, mhm. mungkin mungkin, apa namanya, melatih, apa namanya, menurut Bu Percaya Sundari diri gitu ya? percaya dirinya itu, menurut Bu Oh, Sundari gimana kalau dari Bu mmm, Sundari sendiri? jadi saya tuh, bahasa Inggris ini kan bisa karena sering dilakukan, Bu, ya. Oh, Sedangkan bahasa Inggris kan 1 minggu hanya 3 JP aja. Tidak mungkin mereka, dalam 3 JP langsung bisa mandiri apa, langsung bisa percaya diri. Jadi saya tuh mmm, mikir gini, gimana kalau misalnya, ada ekstrakurikuler khusus untuk English Club. Jadi di situ semua siswa ada entah dari kelas dia, ada dari kelas lain juga, terus ada dari kakak kelas. Nah, kalau mereka sesama siswa saling ngomong, nanti lama-lama kan dia akan terpancing. Dia juga lebih sering mendengar. Terus mhm, mungkin kalau selama ini dia mendengarnya asli dari yang orang bulenya ya. Kalau dari mhm, temen kan bahasanya lebih enak, lebih apa ya, lebih familiar lah. Gitu. ya, Jadi rencana saya gitu sih. eh, 3 JP di pembelajaran yang memang intranya ya, terus ekstrakurikulernya ada English Club gitu, biar klub. mereka makin percaya diri gitu. Jadi rencana saya begitu sih, Bu. Bagus itu, Bu, karena kan bisa melibatkan siswa lain dari kelas Iya, lain juga, apa namanya, karena itu kan satu sekolah lah katakan, dari kelas 7, iya, 8, 9 heeh, ya, sekali. Mungkin itu kan kalau di kegiatan ekskul, Bu, kalau misalkan di pembelajarannya sendiri, menurut Ibu, gimana? Misalkan nih gini, Bu, karena mhm, kan kalau ekskul kan apa namanya, mungkin tidak semua, siswa yang, apa namanya, eee, mengikuti yang iya atau mau mengikuti ekskul itu kan, Bu, ya. Nah, iya, mungkin ada alternatif lain yang bisa Ibu lakukan yang, mhm, apa namanya, eee, pembelajarannya caranya itu di dalam kelas, gitu. oh gitu. Bisa sih, Bu, jadi biar mereka tetap sering latihan, nanti saya minta mereka, karena kaitannya dengan kosakata, Bu, ya, mereka ini. Jadi saya Sak minta nanti 1 hari, mereka bisa
mengingat berapa kosakata. Nah, nanti pada saat pertemuan, apa yang mereka ingat itu diomongkan. Nanti lama-lama banyak. Akhirnya setelah kosakatanya banyak, otomatis kan rasa percaya dirinya makin jadi tuh. Ya, Nah, beda. jadi mungkin alternatifnya seperti itu gitu. Jadi apa namanya, menghafal kosakata ya, Bu, ya? Iya, mereka nggak percaya diri kan karena bingung nih mau ngomongnya bahasa Inggrisnya apa. Kalau otomatis kalau mereka sudah tahu kosakatanya kan akan percaya diri tuh ngomong. Iya, Ini semakin banyak kosakatanya. iya, gimana mau ngomong kalau kosakatanya aja saya nggak tahu, Bu. Nah, jadi di situ sih mungkin rasa percaya dirinya itu kurang. Bagus itu, Bu, apa namanya, mungkin di sini nanti Ibu mau melibatkan siapa saja, Bu? Mungkin kayak di kelas ya, Ibu dengan siapa atau yang kegiatan ekskul tadi, Bu? Itu bagus, Iya, saya mendukung sekali karena itu kan, salah satu mungkin jadi ekskul kita di sekolah, iya. apa namanya, mungkin kalau ekskul untuk di ekskul tadi, Bu, bisa melibatkan siapa saja. Menurut Ibu, siapa saja nih, Ibu, yang terlibat di dalam rencana Ibu ini? Oke. Eee, saya kemarin sudah ada, eee, tanya-tanya tuh dengan sesama rekan ya, yang sama-sama guru bahasa Inggris. Ternyata rata-rata kalau yang di kelas 7 ini memang kesulitannya dia vocabulary, kosakata. Nah, jadi saya usulkan gini kan, gimana kalau kita ada ekskul English Club? Terus Mhm. mereka antusias, saya tanya juga ke anak-anak, "Gimana kalau di sekolah kita ada ekskul English Club ya?" Nah, antusias mereka banyak. "Oh, Bu, saya mau daftar Bu, saya mau daftar." Nah, jadi nanti mungkin rencana saya itu, selain melibatkan rekan sejawat, nanti sesekali mungkin, saya akan ngundang temen yang, ya lebih bagus, lebih jago bahasa Inggrisnya untuk jadi guru tamu gitu. Terus Boleh itu, ya, jadi bagus guru itu. tamu heeh, ya mungkin yang sudah pernah pengalaman dia entah kuliah di luar negeri atau mungkin pernah, pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi untuk mengasah kemampuan mereka. Boleh itu, Bu, bagus, saya setuju sekali. Apalagi kalau kita di Palangkaraya ini, Bu, ya, Ya, apa namanya, ada, saya pernah dengar yang, perusahaan yang ada orang asingnya tuh, boleh iya, kita undang juga nah, itu, Bu, apa iya, namanya, langsung orang asingnya lah, supaya iya, anak-anak saya setuju sekali, Bu, bagus sekali itu karena apalagi untuk, kegiatan ekskul untuk satu sekolah, Bu, eee sama dengan pembelajaran di kelas Ibu, berarti iya, ini melibatkan teman-teman rekan sejawat yang guru-guru bahasa Inggris ya, Bu, ya? iya, Bagus. yang sama-sama guru bahasa Inggris. Jadi nanti kan, karena muridnya juga banyak kan otomatis nggak mungkin saya handle sendiri, jadi mungkin nanti dibagi berapa grup. Nah, grup ini dengan Miss ini, grup ini dengan Miss ini, gitu. Jadi Bagus. gitu. Nah, nanti kalau ada, guru tamu, baru digabung nih semua, "Ayo kita gabung." Sesekali itu entah, sebulan sekali, atau mungkin nanti kalau ada dadakan begitu tahu, langsung kita arahkan ke ekskul kita, gitu. Mungkin Boleh seperti itu, itu Bu. sih, Bu. Mmm, Berarti, rencana ini melibatkan, teman-teman rekan sejawat, iya, pasti apa namanya, dilakukan di ekskul dan juga melalui pembelajaran, Bu, ya, untuk iya, meningkatkan anak-anak ini nanti. iya, Saya, mendukung sekali dan, saya, apa namanya, menantikan bagaimana komitmen Ibu untuk menjalankan, eee, rencana yang luar biasa ini, Bu. Bagaimana iya. Ibu sendiri? Nah, jadi ini, Bu, karena ini kan banyak dan bukan jangka waktu yang seminggu, 2 minggu, Bu, ya. Jadi otomatis saya juga harus tetap menjaga motivasi anak agar tetap mau terus belajar. Semakin banyak mereka berlatih, otomatis kan
bahasa Inggrisnya juga akan semakin bagus. Nah, jadi gimana saya tetap memotivasi mereka ini yang akan saya usahakan sebagai komitmen saya, sampai mereka nanti minimal, mereka bisa berbicara pakai bahasa Inggris, walaupun masih dialog singkat gitu, sesuai dengan, grade-nya Bu ya, kelas 7 kan masih grade-nya di bawah dasaran gitu. Jadi gitu sih Bu. Bagus, saya berharap, komitmen Ibu ini akan terus, apa namanya, terjaga Iya. sampai dengan, kita berharap karena kita juga dituntut oleh, apa namanya, perkembangan zaman, Bu, ya. Memang Iya. bagus, apa namanya, vokabulari ini memang perlu sekali untuk anak-anak sekarang, apalagi Iya. untuk, jenjang karirnya di masa depan dia juga bagus, Iya. karena apa, semoga ini pun jadi memotivasi, apa namanya, kan mungkin, tidak semua ya, Bu, ya, ikut ekskul Mhm. yang ini, tapi Mhm. saya juga berharap, apa namanya, menjadi motivasi teman-temannya yang lain juga. Iya. Dan nah, biar maulah kalau bisa semuanya ikut itu juga saya setuju, Bu, karena ini juga demi masa depan mereka ya, Bu, ya. Apa Iya. Karena supaya, karena berlanjut terus ya. iya, karena sekarang kan apa-apa kayak mereka game aja, game itu bahasa Inggris loh, tanpa mereka sadari sebenarnya. Mereka Mhm, tahu itu bahasa Inggrisnya dan mereka bisa bermain game, tapi giliran yang pembelajarannya, oh nggak bisa. Kan harusnya bisa dong walaupun dikit-dikit. Nah, dari situ saya motivasi mereka kan. Nah, itu juga jadi komitmen saya biar mereka jadi lebih jago. Itu, Bu. ya lancar dan itu juga Iya. meningkatkan seperti Ibu bilang tadi ya, percaya diri mereka. Iya, kalau percaya diri kan otomatis nanti, eee, apalagi kalau ada tamu asing kan, wah, walaupun mereka salah, tetep yang penting pede dulu, gitu. Yang penting pede dulu Bu ngomong, itu yang paling penting memang. Iya, kalau Saya walaupun kita jago tapi nggak percaya diri, ya susah juga. Makanya di English Club itu nanti kan ada yang orangnya percaya diri, bisa mengasih motivasi ke yang masih kurang. Jadi gimana mereka biar tetap percaya dirinya. eee, bagus itu Bu, seperti penerapan seperti yang Ibu bilang tadi tutor sebaya ya Bu ya. Iya, Jadi sama-sama mereka belajar, jadi yang lebih mahir mengajarkan yang masih masih proses. proses, iya. Bagus itu Bu, saya mendukung sekali. Jadi, apa namanya, Ibu mengatasi kesulitan vokabulari tadi melalui Mhm. 2 kegiatan, Wah, ya saya iya, kegiatan melalui English Club dengan, pembelajaran di kelas, di kelas, penghafalan iya. dari tadi. Bagus Iya, Bu, saya berharap Ibu juga tetap menjaga komitmen untuk terus, apa namanya, melakukan proses pembelajaran rencana yang Ibu rencanakan ini, dan juga beserta dengan teman-teman guru-guru bahasa Inggris yang lain. Semoga, apa namanya, tujuan Ibu ingin membentuk anak menjadi mahir, saya katakan memahir ya, iya, Bu, ya, iya, berbahasa Inggris, itu dapat terwujud dan saya berharap sekali karena Ibu tidak hanya memikirkan murid kelas 7 saja ya, Bu, ya, kelas apa iya, namanya, saja, tetapi untuk, apa yang namanya, untuk kelas satu lain pun juga. ya, semoga Bu, apa rencananya berjalan lancar dan, Amin amin. apa namanya, komitmen Ibu untuk, eee, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris anak-anak ini, apa namanya, dapat terus. Dan ini juga Bu, saya berharap, semangat Ibu ini dapat memotivasi teman-teman guru-guru yang lain juga untuk lebih aktif dalam mengajarkan Amin bahasa Inggris, amin. khususnya ya, Bu, ya. Amin. Terima kasih, Bu. Nanti kalau saya perlu sharing lagi, saya datangin Ibu ya. Boleh Bu, Ya, silakan saya itu minta, saya terbuka minta lebar. oke, saya minta support-nya. Nanti kalau, saya perlu sesuatu juga misalnya LCD untuk kalau mereka video, Bu, Boleh ya, nanti bisa saya boleh. pinjam, gitu.
Saya mendukung sekali Bu semua, kegiatan semua guru yang positif, apalagi untuk, pembelajaran anak-anak yang pastinya kita memenuhi segala kebutuhan belajar mereka, karena kita pasti ingin yang terbaik untuk anak-anak, Bu. Kan Iya, Bu. saya Benar banget. kita, khususnya saya sendiri, Bu, pasti selalu mendukung karena ini kan berdampak positif untuk semua warga sekolah kita. Iya. Iya, iya. Ya udah, Bu, kalau gitu terima kasih untuk waktunya, Bu. Saya Sama-sama, mohon undur diri. nggih. Semoga Ibu sehat, Bu, ya. Jadi nanti saya bisa sharing-sharing lagi dengan Ibu. Terima kasih juga Bu Sundari, jadi saya juga, dapat, ide juga kan karena kita membentuk ekskul baru, Iya, English Club tadi. English Jadi Club. ini salah satu saran juga untuk sekolah kita biar lebih maju Iya, dan berkembang. Terima kasih iya, Bu Sundari ya. iya. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Selamat siang. Siang Bu. Eh, nah, apalagi kita. Terima Bu. Saya tuh soalnya ini baru Bu buka English Club. Baru bulan ini. Bagus itu Bu. Saya jujur kalau bahasa Inggris itu tapi benar karena seandainya dulu Bu lah, kalau dulu tuh kan bukanya kan les-lesan lah Bu lah di luar Ya, sekolah kan. Yang, mm, eee, sebenarnya les itu kan tidak memotivasi saya menurut bagus itu Bu. Saya kalau di sekolah itu kan ada English Club itu kan enak anak-anak kan walaupun itu diwajibkan juga mungkin iya, Mbak benarnya kalau diwajibkan semuanya ikut. iya. Jadi kan karena bahasa Inggris kan bahasa internasional ya, di mana aja bisa digunakan. Gitu. Iya. Rata-rata pasti yang di SD-nya belum pernah belajar bahasa Inggris itu yang pasif. Karena itu Mmm. tadi, gimana saya mau ngomong Bu nggak tahu bahasa Inggrisnya, kosakatanya nggak tahu. Berat itu Bu, kalau anggaplah kita ngajar ulang bahasa Inggrisnya, tapi memang kan karena sempat dulu itu kan bahasa Inggris di SD itu kan ndak ada Nggak kalau ada. ndak salah. Iya, Jadi kemarin tuh ada beberapa sekolah aja saya dengar itu yang, memasukkan bahasa Inggris itu ke muatan lokal, kalau ndak salah. iya, heeh. Cuman kalau tidak salah lagi di kurikulum Merdeka ini memang ada yang untuk SD bahasa Inggris, kalau ndak salah. Iya, kalau yang baru iya ada di Kurikulum Merdeka. Nah, itu sangat membantu banget kami yang di SMP. Jadi, eee, tuntutan pelajaran di SMP kan ya udah lumayan Iya, lah tingginya. Jadi kalau, si kemampuan anak yang sudah mahir dengan akhirnya gurunya Bu, yang, "Ini gimana nih jalannya ini?" Ja Kalau yang mahir otomatis kan akhirnya yang penting kita kasih penjelasan, sudah bisa bisa mereka berjalan sendiri. Nah, kita fokusnya ke yang masih belum terlalu mahir ini. Cuma kalau waktu untuk 3 JP aja, satu kali pertemuan, masih kurang. kalau SMP itu kan 40, 35 Bu, 40 ya kalau ndak salah? 40 menit Bu SMP. 3 kali 40 menit, 40 menit kan cuma berapa itu? 2 2 jam jam lah, kan? mhm. Nah, Memang kadang tuh nggak terasa Bu, apalagi kalau kita, sudah, baru menjelaskan, belum mereka latihan berbicaranya iya, lagi, kalau cepat sekali. belum lagi kalau, saya kan tadi menggunakan 2 bahasa tuh, bahasa Inggris, bahasa Mhm, Indonesia, otomatis kan makan waktu juga. ya. Saya mau ngomong bahasa Inggris terus, "Ibu ngomong apa?" Nah, kata anak-anak. Saya cuma memandang wajah ibu aja tuh, apa ibu ngomongnya, nggak ngerti-ngerti kan mereka. Dikasih latihan, "Ibu ngomong apa? Nah, Bu, perintahnya nggak tahu, Bu." Akhirnya kan Waduh, otomatis tuh ada bahasa Indonesianya. apalagi sekarang kan saya pernah dengar juga apa di SMP atau sudah mulai SMP kah atau SMA yang ada lomba debat bahasa Inggris itu, Bu. Kalau SMA kan memang sudah sering tuh. SMP sudah mulai, Bu, mulai ada, storytelling tuh sudah pasti kalau storytelling. Terus debat bahasa Inggris juga sudah mulai.
Jadi rata-rata yang tampil maju ikut lomba sih yang memang basic-nya sudah pernah belajar bahasa Inggris. Minimal dia ada ikut les, ada kursus. Iya Kalau kan yang ada yang les, ya itu kan Bu ya iya, biasa. yang di SD-nya tidak ada bahasa Inggris, biasanya sama orang tua kan dileskan. Nah itu agak enak kami. Kalau yang udah di SD nggak ada, tidak ada kursus lagi, wah ini PR luar biasa untuk kami ini. Benar-benar. Memang apalagi kalau dulu Bu, bahasa Inggris kan cuma dari SMP. Iya, Zaman-zaman dari SMP bahasa Inggrisnya. Makanya kalau mau les itu kan les di iya. luar sekolah lah anunya Mm-mm. bahasa Inggris. Ya, dan sekarang nggak ada lagi kaitannya cuma kosakata gitu. Sudah kalimat, Bu. Kadang teks, paragraf gitu. Nah, Mm-mm. itu Kalau conversation-nya lagi Bu lah. iya, belum lagi nanti belajar. Yang penting dia berani dulu lah ngomong. Masalah grammarnya nanti gampang aja. Yang penting berani dulu. Tapi saya pernah apa namanya? Siapalah teman saya cerita, tapi Hmm? sudah almarhum ya. Apa namanya? Kita itu dia kan kerja di universitas kita di Palangkaraya sini. Yang Mm-mm. bagian apa namanya bagian yang ya sama dengan pekerjaan orang perusahaan asing yang yang di daerah Sebangau itu, Bu. Yang dengan orang-orang bule itu. Dia tuh sering cerita sama saya, apa namanya, kita itu kalau orang Indonesia terlalu mengikuti seperti Ibu bilang tadi grammar dengan Iya, tenses ya. tensis. Heeh. Kalau kita dengan orang bule langsung, orang asing itu langsung katanya Mm-mm. kadang-kadang nggak memperhatikan grammar dan tenses itu katanya. Kalau ngomong tuh Iya, yang penting apa yang kita mau sampaikan tuh nyampai katanya. iya. Oh, Kadang gitu. kita campur dengan bahasa lokal pun nggak apa-apa mereka. Mm-mm. Nggak. Malah cepat belajar bahasa Indonesia saya dengar Bu. Ada kita yang belajar bahasa Inggris Kadang yang mereka. kita ngomong bahasa Indonesia tuh sama mereka diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya. Jadi otomatis kan kita tahu, oh iya ini ya. Nah terus kalau kita kadang vokal kita orang Indonesia ya, kalau ngomong bahasa Inggris kan kadang agak lucu. Mereka nggak akan Ya, ketawa. Beda dengan kalau kita ngomong dengan yang sesama yang Indonesia. Salah, pasti diketawain. Kalau sama karena mereka kita enggak. ngikutin tensisnya itu Bu. Yang apa Iya. nama Heeh. sudah dia cerita kalau ngomong dengan itu Napri yang penting kita tahu seperti Ibu bilang tadi memang penting sekali vocabulary. Kalau Mm-mm. kosakata kalau kita tahu itu katanya kalau ketemu orang tuh yang penting kita maksud kita apa, mereka paham. Yang Iya. penting itu katanya yang memang Walaupun cuma satu satu dua kata, mereka nah, langsung tahu arahnya, oh tahu sudah ke sini. cuman kalau kita sesama orang Indonesia ketemu kalau kurang Kita mikir is tensisnya, grammarnya nih, oh ini masa lampau, ini masa. Ah, itunya pusing Bu. iya. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalian untuk sekarang yang penting berani dulu berbicara. Mau pronunciation kalian salah nggak apa-apa, yang penting berani dulu tampil, berani dulu bicara. Nanti Iya, dengan berjalannya otomatis akan bisa pronunciation-nya, nanti tata bahasanya. Jadi sampai saya bilang gini, kalian kalau mau cepet bisa, kalian suka dengarkan musik kan, lagu-lagu. Nah coba pakai yang lagu-lagu bahasa Inggris. Nggak ngerti bu artinya. Kalau kalian suka lagunya, otomatis kalian cari artinya. iya Nah, benar. otomatis kan lama-lama mentranslate tuh mereka. Oh, Iya. kata ini ternyata artinya ini. Nah, gitu. Jadi Apalagi sekarang mancing. apa namanya yang Google Translate itu nah, paling tidak kan Iya, mereka cari artinya satu kalimat lah paling tidak kan apa iya, kalimat ini artinya ini. Jadi bisa iya. belajar Walaupun kadang saya ingatkan kalau Indonesia ke Inggris di Google Translate sambil diperhatikan ya karena mereka mengartikannya per kata. Jadi kadang kadang nggak nyambung kata-katanya. Bu, kenapa kok artinya gini? Ya karena Google Translate menerjemahkannya per kata, nak. Kadang kan kata ini digunakan di akhir kalimat beda bahasanya.
dengan digunakan di awal. Belum lagi Iya. nanti ada yang perubahan kata kerja. Oh iya Bu lah. Jadi mereka sudah pakai translate sambil bernalar kan, masuk nggak nih translatannya nih. Nah, jadi di situ Sesuai juga iya, jadi sambil berpikir bernalar juga mereka sambil disambung-sambungkan. Oh iya Bu, bener Bu. Ini ternyata anu Bu lah, artinya beda Bu. anu apa namanya, beda beda apa beda penyusunannya, beda artinya. Iya, itu tadi. Lumayan belajar bahasa Inggris. Kalau saya nih Bu, memang pelajaran bahasa tuh udah terlalu apa nama suka-suka enggak kalau pelajaran bahasa itu. Saya Kalau bahasa saya Indonesia tuh tuh saya majas-majas. Aduh, pusing kepala. saya tuh kuliah bahasa Inggris Bu lah. Kemarin Hmm. ngajar tuh sempat ngajar bahasa Indonesia, sempat ngajar Oh, TIK, teknologi informatika, pernah ngajar seni budaya. paket lengkap Ibu. Dari bahasa Inggris Bu ya. Akhirnya kembalilah ke bahasa Inggris. Mungkin anu Bu, anu Ibu sudah sertifikasi? Iya, karena sertifikasi ini akhirnya saya dikembalikan ke bahasa Inggris. Takut nggak linear lah Bu lah. Iya, dan guru bahasa Inggris kan bahasa Inggrisnya juga kan sudah mulai berkurang, ada yang pensiun, Iya, otomatis saya benar-benar. masuk. Jadi ya Jadi harus saya ya sambil belajar juga lagi karena paling agak lama kan ngajar di seni budaya. oh, Lumayan lama sin saya, hampir 7 tahun di seni budaya. tapi benar Bu, teman saya itu kan bahasa Inggris juga nih yang di SLB itu. Ya, Awal-awal kami masuk tuh memang dia ngajar bahasa Inggris karena memang tidak ada guru bahasa Inggris di sekolah kami. Nah, mhm, makin ke sini kan karena kami itu kurang guru kelas ya Bu ya. Jadi iya, bahasa Inggris ini akhirnya diajar oleh guru kelas masing-masing. Jadi teman saya yang guru bahasa Inggris ini guru kelas. mhm, Sampai kami kan karena kami itu kan guru mata pelajaran. Kalau kalau sekarang kan enak Bu, walaupun ngajar di SLB, walaupun guru mata pelajaran masih bisa kita sertifikasi. Kalau dulu kan mmm, susah Bu. Jadi kita ngambil eh, S1 PLB-nya lagi oh, iya supaya iya iya. Terus supaya linear ya? supaya linearnya itu. Mhm, Jadi teman saya ini kadang kami tanyain bahasa Inggris, aduh katanya lupa. lama ndak lebih 5 tahun Bu nggak Iya, ngajar tulis. Jadi katanya, aduh katanya kami itu kan minta translate kan kan kadang-kadang kalau translate ini kan kita kalau kalimat-kalimat sederhana sehari-hari kan masih bisa ya Bu ya. Tapi iya, kalau sudah bacaan yang memang itu kan kok lebih kompleks lah saya katakan mhm, karena mhm, kurang bisa mengartikannya secara takutnya salah mengartikan seperti kayak Ibu bilang tadi. iya, Jadi mhm. kami suruhlah dia, aduh katanya apa lama ndak mengajar bahasa Inggris ini katanya anu aduh susah katanya nanti saya minta tolong teman yang memang ngajar bahasa Inggris hari-hari Jadi, katanya ya itu wah dalam bahasa gila. kita ilmunya mulai bekarat ya. Saya ini Bu saya juga lulusan fisika Mhm, karena karena kami di SLB itu kan karena apa namanya karena harus linear tadi akhirnya kami ngambil S1 PLB lagi. LB lagi Jadi lah. SLB ini pelajaran fisika saya kemarin-kemarin tuh dulu di awal-awal memang banyak teman-teman sama keluarga saya nanya karena dia guru biologi tapi suruh ngajar fisika kan sering nanya Iya, nih ke saya. Kalau sudah ke sekarang nih di mereka tanya, aduh maaf saya lama nggak pegang fisika, saya bilang takut saya salah menjelaskan, saya bilang. jadi harus Memang harus mengingat dulu Bu ya, mereview dulu. view-nya dulu Bu, sama seperti Ibu kan apa nama bahasa Inggris ke seni budaya malah bisa lebih katamnya seni budaya waktu itu kan kan sudah Iya, karena lamanya di seni budaya. seni budaya. Berapa tahun Bu ngajar seni budaya? 7 tahun, Lama, 7 betul tahun. lama. TIK tuh sempat 3 tahun. Kalau bahasa Indonesia setahun aja sih. Tapi Ya lama paling yang seni ya lama seni budayanya.
Soalnya seni budaya ini kan, apa namanya lah, kalau di SMA mana saya dengar itu dia memang lulusan, apa ya, Lulusan, agak-agak ini, seni budaya kan seni, heeh. Kan memang dia ada tuh kayak teman saya tuh, tapi memang bukan seni budaya juga, cuman karena dia sekolah swasta kan tidak terlalu ini, apa ya, namanya, cuman kalau seni budaya itu saya kadang mikir, guru apa yang ngajar seni budaya ini? Soalnya kan kayak kalau PPKN kan ada guru memang iya, lulusan, heeh, ya kan ada guru bahasa Indonesia, Bu. Saya iya, kadang-kadang mikir, budaya ini dari guru mana ngajar? Apa guru kesenian? Kan memang ada guru seni ya, Bu, ya. Tapi iya, kan tapi dia kan ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tuh tari. Nah, seni budaya ini kan mencakup semuanya nih, Bu. iya, Kan heeh. teater, seni ini dan lain-lainnya. Kadang saya bingung juga apa namanya yang ngajar seni budaya ini dari mana ininya. Masih mending sih kalau misalnya kita, memang jiwanya jiwa seni ya. Nah, Hmm, kalau yang nggak jiwa seni ini yang repot. ya Kalau betul Bu. sudah kalau sudah suruh mempraktekkan andalannya ya YouTube. Tapi Bu, Ya, orang-orang mahir tuh justru belajar otodidak tuh lebih nempel ilmunya, Bu. iya, Kalau belajar karena kita belajar dari pengalaman memang apa namanya sama kami seperti di SLB ini, Bu. mhm, Guru guru yang belum tidak bisa apa menjadi bisa. Kayak di iya, sekolah kami Bu ada kami di SLB itu kan ada lomba keterampilan namanya. mhm, Jadi ada membatik, ada segala apa namanya menjahit, hantaran, kemudian ada mhm, merangkai. Kalau itu kan kami memang tidak ada apa namanya guru yang memang spesialisasi mengajar itu tidak ada. mhm, Karena kami mau anak-anak ini ikut nih lomba ini iya, kan Bu ya. Akhirnya saya dengan teman saya tuh belajar membatik sambil lihat YouTube dengan cari orang di Palangkaraya ini yang bisa membatik yang Bu. bisa membatik lah, mhm, Kami belajar sendiri otodidak akhirnya tuh bisa karena mhm. tuntutan kehidupan yang saya katakan karena tuntutan Tuntutan kehidupan. karena supaya kita memenuhi kebutuhan belajar anak nih supaya dia bisa Iya, membatik nih gimana jadi sebelum kita mengajar murid kan gurunya dulu yang belajar sama seperti dosen kan katanya dosen itu iya, menang dengan mahasiswa karena karena dosen membaca mahasiswanya nggak membaca kan iya, sama kayak juga jadi benar. sama itu belajar otodidak sendiri akhirnya. Ya, kalau guru kan menang satu malam ya, belajar duluan baru murid. Tapi kalau muridnya sudah membaca ya ini juga kalau Tapi bener lama-lama malah rasanya lebih nempel ilmu seninya dong. apalagi 7 tahun Bu, wow lama itu. Jadi Ingatnya tuh murid-murid juga ingatnya, ibu seni budaya. Lain, ibu bahasa Inggris sekarang. 7 tahun itu Bu lah apa namanya bisa hafal isi satu buku itu materinya itu aja. Iya, apalagi kalau dulu kan buku nggak terlalu cepet ya pergantiannya, nggak kayak sekarang. Sekarang tiap Sekarang tahun beda Bu. tahun beda lagi. Kadang belum sampai 1 tahun juga ganti Bu. Apalagi Iya, nih nanti Menteri Pendidikan kalaunya ganti 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 lagi nanti. ganti lagi. Tapi mudah-mudahan menyesuaikan aja Bu lah. Tapi Biar kalau terlalu di SLB sama jual lah Bu, berganti-ganti jual lah. sama Bu. Kami itu kan ada buku guru buku siswa yang apa namanya dikirim dari kan itu hasil tulisan guru-guru yang SLB juga kan Bu Mhm, yang iya, kan kadang-kadang kami kan pernah juga ikut kegiatan waktu masih ke-13 kalau nggak salah kan kita ke-13 bikin buku juga loh Bu yang buku mhm, guru buku siswa kemudian iya, kurikulum merdeka lagi kadang-kadang saya itu melihat buku guru buku siswa tuh kadang kita kan pernah ada kegiatan Bu suruh menganalisa isi buku guru dan buku siswanya itu iya, kadang heeh, saya bilang ada yang nggak sinkron saya bilang untuk tema yang sama Bu untuk tema yang iya, sama heeh, sama ketunaan yang sama itu kadang-kadang nggak mhm, sinkron apa namanya yang seharusnya kan buku guru itu kan menjelaskan pemahaman yang di buku siswa
Kan Mhm. ibarat itu soalnya di buku siswa, jawabannya di buku guru lah, ceritanya anggaplah Iya seperti itu. iya, heeh. Kan saya bingung, Bu, kadang-kadang nggak nyambung, saya bilang. Aduh, kadang-kadang dengan satu gini, Bu, kebanyakan kan di luar Kalimantan nih yang bikin, Mhm. buku Yang buku iya, materi heeh. kadang-kadang materinya itu agak lebih susah Berat ya dibanding untuk kita ya. kalau untuk murid kami, Bu, karena Mhm. kalau misalkan yang di sana tuh kan ada memang khusus sekolah khusus tunarungu, Bu, ya. Iya, Kalau benar, heeh. itu, Bu, lah mereka, ada tes IQ dan segala macam. Jadi memang murni itu Mmm, mhm. sehingga IQ-nya normal. Jadi mereka kalau untuk pembelajaran yang agak lebih berat, saya katakan lebih kompleks, itu apa namanya, bisa. Kalau di sini Mhm, kan masih kami mampu aja lah. di sini apa namanya, ada yang ganda gitu nah, Bu, campur dengan tunagrahita. Dengan satu, Oh, kadang-kadang di buku siswa itu sama seperti saya bilang yang jerapah, segala apa itu tadi, Bu, iya, kadang-kadang di buku contoh kereta api, sedangkan kita kan, apa nggak namanya, ada di sini kereta api. kalau anak reguler kan masih bisa menghayal dia, Bu, yang Iya, kereta api. heeh, Kalau kami menjelaskan ke anak-anak kalau murid SLB itu susah, karena mereka nggak mhm. pernah naik kereta api, makanya kadang-kadang Dan di tempat bingung. kita nggak ada kereta api. Sama dengan bahasa taksi dengan, angkot, Bu. Angkot. Iya, Siswa saya tuh nanya tunagrahita nih, tunagrahita sedang tunagrahita ringan, Bu. mhm. Anu, apa namanya, "Itu nah namanya angkot." Saya bilang sama mereka loh, "Bukan, Taksi. Bu, itu taksi," katanya. "Oh," bilang, "itu angkot, kalau bahasa Indonesianya angkot." Saya Mhm. sudah bilang kan bahasa Indonesianya, "Kalau taksi itu yang ada tulisannya taksi," saya bilang, "daripada ini kan, Iya cuman kalau iya, kita biasanya tuh taksi itu," saya bilang, "yang ke bandara itu," saya bilang. Kan kalau iya soalnya kita di jarang ya, Bu, ya, taksi, iya, yang ada heeh. angkot. Tapi pengertian siswa kami itu, ya angkot itu taksi. Karena nggak, Iya, taksi, mana taksi gitu. Karena memang sama dengan kita ngajarin ada materi di buku tuh, Bu, lah, mhm. terminal bis. Nah, Iya, itu terminal terminal, bis. ya nanya mereka, eee, terminal bis atau halte kan, Bu, ya. Kalau Iya kita di sini kan kalau terminal itu lebih cenderung ke kayak yang di Mahir-Mahar itu, Bu, yang tempat, iya, yang di Lingkar itu ya. itu. Terus apa bedanya, Bu, dengan halte? Halte tuh yang tempat singgah-singgah bis, bingunglah mereka. Jadi saya Kayak mikir, di sini. "Pernah lewat kantor gubernur nggak?" Saya bilang lah, "Kan ada tuh yang di Iya, situ, cuman ada halte. jarang ada bis di dalam kota," saya bilang. Mhm. "Biasanya untuk keluar kota aja." Jadi kan kita susah, Bu, menjelaskannya, karena Iya di bener. buku itu ada di situ. Akhirnya saya tuh kadang saya kalau ngajar murid saya tuh saya lihat materinya aja, Pak. Jadi saya semampu anaknya bagaimana, ya saya menyesuaikan kebutuhannya aja. Susah saya Iya, bilang buku, kan kami itu dapat bantuan, Bu, buku guru dan buku siswa itu kan mhm banyak. mhm. Ah, enggak, saya bilang saya ngikutin waktu masih yang K13 lah, Bu, ya. Ah, Iya. saya males ngikutin, saya bilang, "Saya lihat temanya aja, susah menjelaskan untuk mereka yang segala yang di situ," saya bilang. Jadi Iya ngikutin bener. sesuai kemampuan anak dan yang memang sering dilihat anak, saya bilang. Jadi saya tuh sering kalau paling pinjam bukunya, saya lihat temanya aja, apa yang diajarkan dengan menyesuaikan dengan apa, tujuan pembelajaran yang Tujuannya, mhm. kan kayak KD ya, Bu, ya, menyesuaikan dengan KD-nya, ya udah ajalah saya bilang daripada karena kan kalau terlalu rumit juga anak-anak, apalagi kalau dia ganda lah, Bu, lah, susah. Iya, susah, Aduh, heeh. jadi saya bilang yang penting mereka nanti lulus mandiri, udah Mhm paham lah gimana-gimananya. Soalnya kan yang penting itu bagaimana cara mereka, di kehidupan bermasyarakat nantinya. mhm. Bener. Mereka mampu, ada yang sampai kuliah, Bu. Kalau yang anu kan paling tidak mereka bisa mandiri, itu aja sih doa dan harapan kami anak-anak murid kami. Iya, udah Kelewat kita, Bu, 18. 18.06. Kita Stop, stop ya, pencetnya. Ibu aja, bentar Gih. Nggak saya ngerti aku. pupus. Oke, saya matikan. Oke. Berhasil, Bu.
Hayal kita 18.45 sudah.